Pernahkah Anda, sebagai seorang pria, seorang suami, seorang kepala keluarga, duduk termenung sendirian tepat setelah selesai sholat subuh? Bukan termenung karena khusyuk berzikir, tapi termenung karena bingung. Di saat orang lain mungkin merasakan kedamaian fajar, dada Anda justru terasa sesak. Pikiran Anda langsung melompat. Hari ini, saya harus mencari uang kemana lagi? Anda menatap sajadah di depan Anda. Anda baru saja selesai menyembah Allah. Tetapi begitu salam diucapkan, rasa takut akan dunia langsung menerkam Anda. Anda takut memikirkan tagihan yang akan jatuh tempo minggu depan. Anda cemas memikirkan cicilan kendaraan yang tidak bisa ditunda. Anda pusing memikirkan istri Anda yang mungkin nanti siang akan bertanya soal uang belanja. Dan yang paling menyesakkan, Anda bingung memikirkan bagaimana caranya membahagiakan keluarga Anda ketika untuk bertahan hidup saja rasanya sudah jungkir balik. Di zaman sekarang, di mana biaya hidup serasa berlari kencang, sementara pendapatan kita serasa merangkak, di mana harga-harga kebutuhan pokok naik tanpa permisi, di mana mencari pekerjaan yang layak serasa mencari jarum dalam tumpukan jerami. Menjadi seorang pria, menjadi tulang punggung, terasa begitu berat. Kita dididik sejak kecil bahwa pria harus bekerja keras, banting tulang, peras keringat, berangkat gelap, pulang gelap. Anda sudah melakukan itu semua. Anda bukan pemalas. Anda sudah bekerja mati-matian. Anda sudah mengorbankan waktu istirahat Anda. Anda sudah mengorbankan waktu bermain dengan anak-anak Anda. Tapi hasilnya apa? Kenapa rasanya gaji hanya numpang lewat di rekening? Kenapa rasanya utang yang satu lunas, utang baru lainnya sudah mengantri? Kenapa rasanya semakin kita kejar, rezeki itu justru semakin lari menjauh? Anda lelah, Anda putus asa, dan Anda mungkin mulai bertanya, "Ya Allah, di mana letak kesalahannya? Apakah kerja keras saya selama ini tidak ada artinya?" Jika Anda pernah merasakan satu saja dari perasaan itu, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Dan ketahuilah, video ini atas izin Allah mungkin adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat kalam ilahi, para pria tangguh, para pejuang keluarga yang pundaknya sedang Allah pilih untuk dikuatkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita semua mengangkat tangan sejenak. Saya ingin mendoakan Anda, para lelaki hebat yang sedang berjuang di luar sana. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fattah, bagi sahabat-sahabat kami, para suami, para ayah yang saat ini sedang menonton video ini, yang mungkin pundaknya terasa berat memikul amanah nafkah, yang mungkin hatinya sedang sempit karena lilitan utang, yang mungkin sedang bingung mencari jalan keluar. Kami mohon ya Allah, lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya, angkat bebannya, dan bukakan untuknya pintu-pintu rizkimu yang tidak pernah ia duga dan tidak pernah ia sangka. Jadikan setiap tetes keringatnya sebagai pemberat timbangan amal baik di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, masalah terbesar kita seringkali bukan pada kurangnya usaha, bukan pada kurangnya kerja keras. Masalah terbesar kita adalah kita terlalu sibuk bekerja di bumi, sampai kita lupa melobi yang di langit. Kita salah paham tentang konsep rezeki. Kita berpikir rezeki itu adalah hasil dari jam kerja kita. Kita berpikir rezeki itu datangnya dari atasan kita, dari pelanggan kita, dari proyek kita. Padahal itu semua hanyalah pipa. Sumber airnya, sumber rezekinya, 100% mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk membersihkan pipanya, memoles pipanya, tapi kita lupa meminta kepada yang memiliki sumber airnya. Coba Anda perhatikan, berapa banyak orang di luar sana yang bekerja lebih santai dari kita, tapi rezekinya mengalir deras. Berapa banyak orang yang terlihat biasa-biasa saja, tapi utang-utangnya lunas, hidupnya tenang, dan sedekahnya kencang. Apakah mereka lebih pintar dari kita? Belum tentu. Apakah mereka bekerja lebih keras dari kita? Tidak juga. Lalu apa rahasianya? Rahasianya adalah mereka paham. Mereka paham bahwa rezeki itu bukan dikejar, rezeki itu dijemput.
Bukan, rezeki itu bahkan bisa diundang untuk datang sendiri. Dan undangan terbaik untuk rezeki adalah di waktu fajar. Banyak dari kita setelah sholat subuh melakukan kesalahan fatal. Selesai salam kita langsung melipat sajadah, kita langsung menyalakan gawai, kita langsung sibuk bersiap-siap berangkat kerja. Kita seolah-olah dikejar oleh dunia. Padahal, waktu setelah sholat subuh hingga matahari terbit, itu adalah jendela emas. Itu adalah prime time turunnya rezeki dan berkah untuk satu hari penuh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Nabi tidak bilang berkahilah umatku di waktu siangnya atau di waktu malamnya. Beliau secara spesifik meminta berkah di waktu pagi. Di saat itulah para malaikat pembagi rezeki turun ke bumi. Mereka membagikan jatah rezeki untuk setiap makhluk Allah. Dan apa yang kita lakukan di saat krusial itu? Kita tidak ada di sana. Kita tidak ada di pos kita. Kita sudah kabur mengejar dunia yang belum tentu kita dapatkan. Ada sebuah amalan, sebuah zikir singkat yang jika ini dibaca di waktu emas itu, di waktu setelah sholat subuh, sebelum Anda beranjak dari tempat duduk Anda, zikir ini fungsinya seperti sebuah magnet. Magnet super kuat yang akan menarik rezeki-rezeki yang seharusnya menjadi jatah Anda hari itu. Bahkan zikir ini mampu menarik rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang datangnya bukan dari gaji Anda. Rezeki yang datangnya bukan dari logika kerja keras Anda. Inilah yang dimaksud dengan uang datang sendiri tanpa kerja keras. Bukan berarti kita jadi pemalas, bukan berarti kita berhenti bekerja. Oh, tentu tidak. Bekerja adalah ikhtiar fisik kita. Tetapi, zikir ini adalah ikhtiar langit kita. Zikir ini adalah BBM spiritual kita. Ketika Anda nekat mengamalkan ini, Anda membaca zikir ini sebanyak 41 kali saja habis sholat subuh dengan penuh keyakinan, maka Anda sedang mengirimkan sinyal terkuat kepada Allah. Sinyal bahwa Anda lebih mengutamakan Dia, sang pemberi rezeki, daripada rezeki itu sendiri. Dan Allah itu maha malu jika seorang hamba sudah menadahkan tangannya di waktu fajar, di waktu yang paling dia cintai, memujinya dengan zikir khusus ini, mustahil Allah akan membiarkan tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Kisah-kisah keajaiban zikir ini sudah tidak terhitung. Ada yang terlilit utang miliaran, tiba-tiba ada saja jalannya untuk lunas. Ada yang bisnisnya macet, tiba-tiba pelanggannya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada yang bertahun-tahun mencari kerja, tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan di tempat terbaik. Ini bukan sihir, ini bukan pesugihan, ini adalah janji Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Amalan ini, zikir 41 kali setelah subuh ini adalah salah satu bentuk ketakwaan tertinggi. Zikir apa itu? Mengapa harus 41 kali? Dan bagaimana kisah-kisah nyata dari para ulama dan orang-orang biasa yang hidupnya berubah total setelah nekat mengamalkan zikir ini? Saya tahu, Anda pasti sudah sangat penasaran. Zikir apa yang dimaksud? Mengapa harus dibaca 41 kali? Dan bagaimana bisa sebuah amalan lisan yang kita ucapkan setelah subuh memiliki dampak begitu dahsyat pada rekening bank kita, pada tumpukan utang kita, dan pada arus kas keuangan kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar, karena sebagai seorang pria, kita diajarkan untuk menjadi makhluk logika. Kita diajarkan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita diajarkan bahwa jika ingin dapat uang, kita harus bekerja. Jika ingin dapat banyak uang, kita harus bekerja lebih keras. Logika itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Bekerja adalah perintah Allah, ikhtiar adalah sebuah kewajiban. Tetapi kita lupa satu hal, kita lupa bahwa dunia ini beroperasi bukan hanya dengan hukum logika manusia. Dunia ini beroperasi di atas hukum ketetapan Allah. Kerja keras Anda adalah ikhtiar Anda, tetapi hasil dari kerja keras itu 100% adalah hak prerogatif Allah. Anda bisa bekerja membanting tulang dari pagi sampai malam, tapi jika Allah belum menandatangani slip gaji Anda, rezeki itu tidak akan cair. Anda bisa mempresentasikan produk Anda ke ratusan klien, tapi jika Allah belum menggerakkan hati klien itu untuk membeli, tidak akan ada 1 rupiah pun yang masuk. Inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu percaya diri dengan usaha kita. Kita terlalu sombong dengan kerja keras kita. Kita merasa, sayalah yang menghasilkan uang ini. Kita merasa, karena keringat sayalah anak istri saya bisa makan. Tanpa sadar, kita telah menyekutukan Allah dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita telah menyingkirkan Allah dari ruang rapat kehidupan kita. Dan apa yang terjadi ketika Allah kita singkirkan? Allah biarkan kita bekerja sendirian. Allah biarkan kita banting tulang sendirian. Dan Allah tunjukkan kepada kita, lihat wahai hambaku, tanpa campur tanganku, sekeras apapun usahamu, kamu hanya akan mendapatkan lelahnya saja. Itulah mengapa kita merasa rezeki kita macet. Itulah mengapa kita merasa utang kita tidak pernah lunas.
Kita sudah bekerja keras, tapi kita lupa mengajak sang pemilik rezeki untuk ikut campur dalam pekerjaan kita. Amalan zikir 41 kali setelah subuh ini adalah proposal Anda kepada Allah. Ini adalah undangan Anda kepada Allah. Anda seolah-olah berkata, "Ya Allah, Ya Razzaq, saya akan berangkat bekerja hari ini. Saya akan banting tulang hari ini. Tapi ya Allah, saya ini lemah. Saya ini tidak punya daya dan upaya. Saya mohon, ikut campurlah dalam urusan saya hari ini. Berkahilah ikhtiar saya, datangkanlah rezeki dari arah yang tidak saya duga." Anda melakukan lobi langit ini di waktu terbaik, yaitu waktu fajar. Bayangkan sebuah pintu berangkas yang sangat besar dan berat. Di dalam berangkas itu ada semua jatah rezeki Anda untuk hari ini. Kerja keras Anda adalah usaha Anda untuk mendorong pintu berangkas itu. Anda bisa mendorongnya sekuat tenaga. Anda bisa berteriak, Anda bisa berkeringat. Tapi jika pintu itu terkunci, Anda hanya akan kelelahan. Pintu itu tidak akan bergeser 1 cm pun. Lalu, apa zikir 41 kali ini? Zikir ini adalah kuncinya. Anda tidak perlu lagi mendorong sekuat tenaga. Anda cukup ambil kuncinya, masukkan ke lubang kunci, putar, dan pintu berangkas itu akan terbuka dengan sangat ringan. Inilah makna dari uang datang tanpa kerja keras. Bukan berarti Anda tidur-tiduran di rumah. Bukan. Itu berarti kerja keras Anda menjadi efisien, usaha Anda menjadi efektif. Anda bekerja secukupnya, Anda bekerja dengan cerdas, tetapi hasilnya maksimal. Karena Allah yang membukakan pintunya, Allah yang memudahkan jalannya, Allah yang menggerakkan hati manusia untuk membantu Anda. Saya ingin ceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh seorang sahabat kita, sebut saja namanya Pak Rahman. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar. Beliau menjual sembako. Hidup Pak Rahman ini persis seperti yang kita bahas di awal. Gali lubang, tutup lubang. Setiap hari beliau berangkat sebelum subuh ke pasar untuk kulakan. Beliau membuka tokonya dari pagi sampai sore. Beliau bekerja sangat keras. Tapi apa yang terjadi? Persaingan di pasar sangat ketat. Banyak toko-toko modern bermunculan. Omsetnya terus menurun. Sementara utang kepada pemasok, utang ke bank untuk modal terus menumpuk. Pak Rahman adalah orang yang taat. Sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Tapi ya itu tadi, selesai sholat subuh, beliau langsung bergegas ke pasar. Beliau takut kehilangan pelanggan. Beliau takut keduluan saingannya. Suatu hari, beliau sudah berada di titik terendah dalam hidupnya. Utangnya jatuh tempo besok, dan beliau tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Beliau malu. Beliau takut didatangi penagih utang di depan keluarganya. Beliau merasa gagal sebagai seorang suami. Malam itu, beliau tidak bisa tidur. Beliau sholat tahajud, beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau mengadu kepada Allah. Lalu saat subuh tiba, beliau sholat subuh di masjid. Setelah sholat, beliau mendengar seorang ustadz memberikan tausiah singkat. Ustadz itu berkata, "Bapak Ibu, jangan buru-buru pulang setelah subuh. Jangan buru-buru mengejar dunia. Duduklah sejenak. Panggillah Allah. Ada sebuah zikir, sebuah kunci pembuka rezeki. Siapa yang nekat membacanya 41 kali dengan yakin, Allah sendiri yang akan jamin rezekinya hari itu." Hati Pak Rahman bergetar. Kalimat nekat itu seolah-olah ditujukan langsung kepadanya. Beliau sudah buntu. Beliau sudah tidak punya pilihan lain. Beliau putuskan untuk nekat. Selesai sholat subuh, beliau tidak langsung pulang. Beliau duduk bersila menghadap kiblat. Beliau teringat pesan ustadz itu untuk membaca sebuah zikir spesifik sebanyak 41 kali. Beliau baca zikir itu dengan linangan air mata, dengan kepasrahan total. Ya Allah, saya serahkan urusan saya pagi ini kepadamu. Saya nekat mengamalkan ini karena saya percaya pada janjimu. Setelah selesai 41 kali, hatinya tiba-tiba terasa plong. Rasa cemas yang dari semalam menghimpit dadanya mendadak hilang. Beliau merasa tenang. Beliau pun berangkat ke pasar seperti biasa, tapi dengan perasaan yang berbeda. Beliau pasrah. Apa yang terjadi hari itu sungguh di luar nalar. Sekitar jam 10 pagi, datang sebuah mobil mewah berhenti di depan kios kecilnya. Sesuatu yang sangat jarang terjadi. Keluarlah seorang bapak ibu yang rapi. Mereka bertanya,
Ini Pak Rahman. Ternyata mereka adalah panitia dari sebuah acara pengajian akbar sekabupaten. Mereka ditugaskan untuk mencari pemasok sembako untuk acara besar mereka. Entah bagaimana ceritanya, ada yang merekomendasikan nama Pak Rahman. Singkat cerita, hari itu juga mereka memesan beras, minyak, gula, dan mie instan dalam jumlah yang sangat besar. Jauh lebih besar dari omzet Pak Rahman dalam sebulan. Dan yang lebih ajaib, mereka membayar lunas di depan. Pak Rahman gemetar. Beliau memegang uang itu. Jumlahnya lebih dari cukup untuk menutupi utangnya yang jatuh tempo besok. Air matanya tumpah di pasar itu juga. Beliau sadar, selama ini beliau bekerja keras mengejar rizki. Hari itu, beliau hanya duduk 10 menit setelah subuh, dan rizki yang mengejarnya. Itulah kekuatan lobi langit. Itulah kekuatan dari zikir 41 kali itu. Kisah Pak Rahman ini bukan satu-satunya. Ada ribuan, bahkan jutaan orang di luar sana yang telah merasakan keajaiban yang sama. Mengapa harus 41 kali? Para ulama, para ahli hikmah sering memberikan ijazah amalan dengan jumlah tertentu. Ada yang 3 kali, 7 kali, 100 kali. Angka 41 ini adalah salah satu angka yang keramat. Angka yang diyakini memiliki kekuatan spiritual khusus untuk membuka sesuatu yang terkunci. Ini bukan tahayul, ini adalah bagian dari ilmu yang didasarkan pada pengalaman spiritual para aulia dan ulama. Kita sebagai orang awam, tugas kita adalah sami'na wa atokna. Kami dengar dan kami taat. Kami amalkan dengan penuh keyakinan. Amalan ini bukan hanya tentang mendatangkan uang, sahabatku. Bagi seorang pria, masalah utang dan masalah rizki bukan hanya masalah angka. Ini masalah harga diri, ini masalah kehormatan. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang suami selain melihat istrinya tersenyum tenang karena kebutuhan dapur aman. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang anak selain bisa membelikan mainan yang diinginkannya tanpa harus berbohong, "Nanti ya nak, bapak belum gajian." Amalan ini adalah ikhtiar Anda untuk mengembalikan kehormatan itu. Ikhtiar Anda untuk mengembalikan senyum di wajah keluarga Anda. Saya tahu Anda sudah sangat ingin tahu apa zikir yang dibaca oleh Pak Rahman, apa bacaan zikirnya, bagaimana cara mengamalkannya agar tembus seperti yang beliau alami. Baik, siapkan hati Anda, luruskan niat Anda, karena apa yang akan saya sampaikan ini bukanlah sekadar informasi. Ini adalah sebuah ijazah spiritual, sebuah amalan yang diwariskan oleh para ulama, para aulia yang mereka gunakan untuk mengetuk pintu langit. Amalan ini adalah jawaban dari semua kebingungan Anda. Ini adalah kunci untuk membuka pintu brankas rezeki yang selama ini mungkin terkunci rapat. Zikir apakah itu? Setelah Anda selesai sholat subuh, dalam posisi duduk Anda, sebelum Anda beranjak kemana-mana, sebelum tangan Anda menyentuh gawai, sebelum pikiran Anda sibuk memikirkan dunia, angkat kedua tangan Anda dan bacalah, "Ya Fattah, Ya Razzaq." Bacalah dua Asmaul Husna itu, dua nama Allah yang Maha Agung itu sebanyak 41 kali, 41x. Ya Allah yang Maha Membuka, Ya Allah yang Maha Memberi rizki, Ya Fattah, Ya Razzaq. Hanya itu? Iya, hanya itu. Jangan remehkan dua nama ini. Jangan sepelekan amalan yang terlihat begitu singkat ini. Anda mungkin berpikir, saya sudah sering membacanya, tapi hidup saya biasa-biasa saja. Masalahnya bukan pada zikirnya. Masalahnya ada pada cara kita membacanya. Banyak dari kita berzikir hanya di mulut. Mulut kita berkata, Ya Razzaq, tapi hati kita masih bergantung pada atasan kita. Mulut kita berkata, Ya Fattah, tapi pikiran kita masih pusing memikirkan pintu mana lagi yang harus diketuk. Amalan ini membutuhkan kenekatan iman. Sekarang saya akan jelaskan rahasianya. Mengapa harus dua nama ini dan mengapa harus 41 kali?
Para ulama dan ahli hikmah menjelaskan, nama Allah Al-Fattah yang Maha Membuka adalah senjata Anda untuk membuka semua yang tertutup dalam hidup Anda. Apa yang tertutup dalam hidup Anda? Pintu rizki Anda tertutup? Ya Fattah akan membukanya. Pikiran Anda buntu? Ya Fattah akan membukanya. Masalah Anda serasa tidak ada jalan keluar? Ya Fattah akan membukanya. Hati istri Anda yang mungkin sedang keras? Ya Fattah akan membukanya. Hati atasan Anda, hati klien Anda yang alot itu, Ya Fattah adalah kuncinya. Ketika Anda menyebut Ya Fattah, Anda sedang memohon kepada Allah untuk membukakan jalan yang tidak terlihat oleh mata Anda. Anda mengakui bahwa semua pintu di bumi ini kuncinya ada di langit. Kemudian Anda menyambungnya dengan Ar-Razzaq yang Maha Memberi rezeki. Perhatikan, Allah tidak menggunakan nama Ar-Raziq yang memberi rezeki, tapi Ar-Razzaq. Dalam bahasa Arab ini adalah bentuk mubalaghah yang artinya yang Maha Memberi rezeki dalam jumlah yang sangat besar, berulang-ulang, terus-menerus, dan dari segala arah. Ar-Razzaq adalah zat yang memberi rezeki kepada cacing di dalam batu yang gelap. Ar-Razzaq adalah zat yang memberi makan burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Burung itu tidak punya gaji bulanan, burung itu tidak punya tabungan, burung itu hanya punya satu hal, tawakal, keyakinan total kepada Ar-Razzaq. Ketika Anda menggabungkan Ya Fattah dan Ya Razzaq, Anda sedang memanjatkan sebuah doa yang luar biasa dahsyat. Anda sedang berkata, Ya Allah, bukakanlah Ya Fattah pintu rezekimu yang maha luas dan berikanlah aku rezeki Ya Razzaq dari arah yang tidak pernah aku sangka-sangka. Inilah yang dijanjikan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Zikir Ya Fattah, Ya Razzaq 41 kali adalah cara Anda mengaktifkan ayat tersebut dalam kehidupan Anda. Lalu mengapa harus 41 kali? Ini adalah rahasia ilmu hikmah yang diajarkan oleh para ulama. Angka 41 seringkali digunakan dalam riyadhah atau latihan spiritual untuk menembus sebuah hajat yang besar. Ini adalah jumlah yang diyakini memiliki sir atau rahasia spiritual tertentu untuk membuka ijabah atau pengabulan doa. Kita sebagai orang awam tidak perlu pusing memikirkan filsafat angkanya. Tugas kita adalah ittiba, mengikuti dengan penuh keyakinan. Seperti Anda minum obat. Dokter bilang 3 kali sehari, Anda ikuti 3 kali sehari. Anda tidak perlu bertanya kenapa harus 3 kali. Anda hanya percaya pada ahlinya. Dan para ulama adalah ahli spiritual kita. Sekarang, bagaimana tata cara lengkapnya agar tembus? Seperti kisah Pak Rahman. Pertama, lakukan setelah sholat subuh. Jangan ditunda, karena ini adalah waktu emas, waktu para malaikat sedang membagikan rezeki. Kedua, duduklah dengan khusyuk. Jangan sambil bermain gawai atau melamun. Hadirkan hati Anda. Ketiga, mulailah dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, untuk membersihkan hati Anda dari dosa-dosa yang mungkin menghalangi rizki. Keempat, bacalah Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 41 kali. Inilah bagian terpentingnya, cara membacanya. Saat Anda membaca Ya Fattah, rasakan dalam hati Anda, bayangkan semua pintu yang tertutup. Bayangkan tumpukan utang Anda, bayangkan kebingungan Anda, dan serahkan itu semua kepada Sang Maha Pembuka. Ya Allah, Engkau Al-Fattah, bukakan jalan untukku. Saat Anda membaca Ya Razzaq, rasakan dalam hati Anda, bayangkan betapa luasnya rezeki Allah. Rezeki bukan hanya uang, kesehatan adalah rezeki, ketenangan hati adalah rezeki, istri yang sabar adalah rezeki, anak yang soleh adalah rezeki. Bayangkan Allah Ar-Razzaq sedang mencurahkan rezekinya untuk Anda. Ucapkan dengan penuh pengharapan, ucapkan dengan penuh keyakinan, ucapkan dengan kenekatan iman. Kelima, setelah selesai 41 kali, tutup dengan doa apa saja. Doa sapu jagat, atau lebih baik lagi, berdoa dengan bahasa Anda sendiri. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq,
hamba baru saja memanggil namamu. Hamba adalah seorang suami, seorang ayah. Hamba punya tanggung jawab, hamba punya utang, hamba punya kebutuhan. Dengan wasilah zikir ini, bukakanlah pintu rezeki hamba. Datangkanlah uang, datangkanlah pertolongan dari arah yang tidak hamba sangka-sangka. Cukupkan hamba dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Lakukan ini, lakukan dengan istiqomah. Pelajaran terbaik dari amalan ini adalah, ini bukan pesugihan, ini bukan sihir, ini adalah bentuk ibadah dan tawakal level tertinggi. Judul di atas, uang datang tanpa kerja keras, bukan berarti Anda berhenti bekerja. Bukan, seorang pria sejati wajib bekerja. Maknanya adalah, Allah akan mengambil alih kerja keras Anda. Anda tetap bekerja seperti biasa, Anda tetap berikhtiar, tapi hasilnya akan berbeda. Pekerjaan Anda yang biasanya sulit, tiba-tiba menjadi mudah. Klien yang biasanya alot, tiba-tiba luluh hatinya. Proyek yang seharusnya tidak Anda dapatkan, tiba-tiba datang kepada Anda. Itulah uang datang sendiri. Uang itu datang melalui ikhtiar Anda, tapi dengan cara yang ajaib, dengan cara yang di luar logika kerja keras Anda. Anda bekerja 8 jam, tapi atas izin Allah, Anda mendapatkan hasil seperti orang yang bekerja 24 jam. Beban kerasnya diambil oleh Allah. Anda hanya mendapatkan berkahnya. Ini adalah janji Allah, Ud'uni astajib lakum. Dan Ya Fattah, Ya Rozak 41 kali adalah salah satu doa dan zikir terkuat untuk urusan rezeki Anda. Sahabat kalam ilahi, para pejuang nafkah, Anda sudah bekerja keras membanting tulang di bumi. Mulai besok pagi, imbangi kerja keras Anda dengan kerja langit yang cerdas ini. Luangkan waktu Anda 10 menit saja setelah subuh, tapi 10 menit ini bisa mengubah nasib finansial Anda selama-lamanya. Nekatlah, amalkan ini dengan istiqomah, setidaknya selama 40 hari tanpa putus. Dan lihatlah keajaiban apa yang Allah akan kirimkan ke dalam hidup Anda. Lihatlah bagaimana utang-utang Anda satu persatu lunas. Lihatlah bagaimana isi rekening Anda mulai terisi dengan cara yang tidak Anda pahami. Lihatlah bagaimana senyum istri dan anak Anda akan semakin berkah. Karena Anda sebagai seorang pria telah menemukan kuncinya. Anda telah melobi langsung sang pemilik langit dan bumi. Sebagai tanda bahwa Anda serius, sebagai tanda bahwa Anda menerima ijazah amalan ini dengan sepenuh hati, saya ingin Anda semua para pria tangguh, para pejuang nafkah, untuk menuliskan di kolom komentar, Qabiltu, saya terima. Tulis Qabiltu sebagai janji Anda kepada diri sendiri dan sebagai doa Anda kepada Allah bahwa Anda siap menjemput keajaiban rezeki darinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ikhtiar kita. Semoga Allah Ya Fattah membukakan semua pintu rezeki kita, dan semoga Allah Ya Razak melimpahkan kita rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Amin ya Rabbal Alamin.